Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil dua jurnal internasional saya tentang evolusi fire safety and analisis risiko. Pendekatannya berbasis data dalam pencegahan dan penanggulangan untuk kebakaran. Nah, di sini kami eh, dari jurnal yang bersintesis penilaian risiko ML atau GIS dan model instruksi digital hibrida. Nah, yang pertama ada dua medan pertempuran modern. Nah, di sini untuk skalanya ada makro. Untuk zona antarmuka yaitu WUE. Nah, untuk konteks di sini yaitu perluasan permukiman ke area batas alam liar yang biasa dikenal oleh wetland urban interface. Nah, untuk tantangannya sendiri, itu membutuhkan prediksi risiko yang spasial dan pemetaan geografis sebelum percikan api pertama itu terjadi. Fokus untuk taktisnya itu pencegahan dan mitigasi tata ruang. Nah, untuk pembahasan yang kedua ada di dua medan pertempuran modern. Nah, di sini untuk skalanya ini berbasis mikro dengan infrastrukturnya berupa bangunan. Konteksnya ini mengkompleksitaskan desain bangunan yang cerdas dan fasilitasi industri modern. Jadi digunakan untuk perindustrian, terutama di modern. Tantangannya sendiri menuntut akses intelijen bangunan secara real time saat keadaan darurat untuk pengambilan keputusan pemadaman. Fokus taktisnya itu merespon operasional dalam hitungan detik. Nah, untuk sintesisnya sendiri, tantangan pemadaman telah bergeser dari sekadar itu tindakan menyemprotkan air menjadi manajemen informasi ekstrim di bawah tekanan waktu. Selanjutnya ada integrasi standar NFPA dalam praktik modern tersebut. Nah, NFPA yang digunakan dalam praktik ini ada tiga. Yang pertama ada NFPA 1620, itu digunakan untuk pre-incident planning, yaitu standarisasi informasi sebelum insiden. Jadi, fokusnya menggarisbawahi perlunya minimum operasional dataset yang berupa MOD, seperti lokasi hidran, titik potong utilitas, dan penilaian bahaya awal. Kemudian yang kedua ada NFPA 170. Ini digunakan untuk fire safety symbol, kebutuhan ikonografi darurat, standar dalam antarmuka aplikasi madam untuk mempercepat pengenalan visual, terutama di tengah asap tebal. Nah, yang ketiga ada NFPA 1660. Ini fokusnya pada emergency management, fokus pada kesiapan taktis seperti komprehensif, kontinuitas respon komando, dan manajemen krisis untuk pemulihan pasca bencana. Nah, di sini ada kasus yang pertama. Ada di ancaman di zona antarmuka WUI, khususnya di daerah Istanbul, Turki. Nah, berdasarkan analisis, historisnya ada ini untuk grafikasinya pada 2000, tahun 2000 sampai 2001. Kemudian ada area bangunannya, lupa area. Kemudian ada eh, diagram lingkaran yang warna biru itu untuk presentasikan hutan sebanyak 38,2%. Kemudian untuk lahan pertanian sendiri itu sebanyak 26,9% dari area bumi. Nah, ini cukup tinggi. Nah, untuk paradoksnya sendiri, mayoritas titik api tidak bermula di hutan murni, tetapi dari lahan garapan dan area terbangun. Ini membuktikan bahwa aktivitas manusia adalah pemicu utama, sementara topografi dan alam bertindak murni sebagai penyebarnya. Kemudian ini prediksi titik apinya, machine learning, dan mitigasi preventif. Jadi di sini membuka performa model random forest atau RF. Untuk akurasi sendiri 0,70 dengan AUC-nya 0,76. Jadi akselerator penyebarnya ini lebih cepat menyebar dari jarak dari sumber ke air. Kemudian elevasi dan topografi juga sangat mempengaruhi untuk penyebaran. Nah, katalis pemicunya biasanya dipicu oleh kecepatan polusi, itu yang pertama. Yang kedua ada pendekatan dengan kabel listrik atau utilitas. Kemudian masa kritisnya
Di sini masalah metode kertas konvensional itu yang pertama, tersimpan di kotak besi instruksi keselamatan fisik yang sangat sulit ditemukan saat lorong dipenuhi asap tebal tanpa visibilitas. Nah, ini memicu stres kognitif bagi komandan insiden dan secara fatal menunda praktik pemadaman awal. Nah, yang kedua adalah risiko digital cleaning market paperless. Ini mengubah 100% instruksi ke bentuk digital. Dilarang oleh hukum audit karena kurangnya bukti fisik yang otentik. Jadi sangat rentan terhadap pemadaman sinyal darurat, kemudian serangan cyber dan segala macamnya. Nah, ini ada model hibrida untuk model gabungan kepatuhan hukum dan kecepatan yang taktis. Jadi menggunakan solusi FSI agar tidak menghilangkan kertas, melainkan melapisinya. Jadi karena permasalahan melapis digital, diagnos cara instan menggunakan teknologi PWA, jadi tanpa perlu instalasi aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah lapis analog. Nah, ini master hukumnya. Jadi dokumen fisik itu ditekankan sebagai acuan hukum mutlak, kepaduan deteksi audit dan cadangan mekanis. Jadi jika seluruh infrastruktur teknologinya padam total. Kemudian adalah keunggulan taktiknya sendiri. Yang pertama ada mode gelap, mengurangi sinyal layar dan mampu memutus pandangan di area berasa pekat. Kemudian yang kedua ada navigasi tombol makro, dapat dioperasikan secara presisi oleh petugas yang memakai sarung tangan yang anti api tebal. Kemudian yang ketiga ada fokus taktis utama, memandu tim untuk memutus utilitas listrik dan gas terlebih dahulu sebelum menyemprotkan air. Nah, di sini ada standarisasi informasi yang melalui MOD atau minimum operational data set. Ini digunakan oleh NFPE 1620. Jadi ada tahapannya. Yang pertama ada mod level 0 adalah fase kritis awal, jadi sifatnya wajib sedia offline dalam 10 detik. Datanya titik di pusat diputuskan oleh utilitas utama. Kemudian lanjut ke MOD level 1, ini fasenya taktis lanjutan. Sifatnya beroperasi di lapangan. Datanya peta kompartemen penyebaran api yang disederhanakan. Kemudian ada MOD level 2 atau fase referensi. Ini sifatnya penanganan lanjutan untuk pasca krisis. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, jadi pendekatan keselamatan kebakaran modern dituntut oleh transformasi yang absolut dari tebakan reaktif di lapangan menuju prediksi berbasis data yang andal, baik di tingkat perancangan peta maupun di ujung tulang pemadam. Nah, untuk tahap satunya sendiri, kita menggunakan prediksi makro untuk pencegahan. Nah, yang kedua adalah tahap 2, yaitu menggunakan aksi mikro untuk memadamkan dari kebakaran tersebut. Nah, ini untuk referensi step pertamanya. Jadi kami menggunakan dua jurnal internasional yang berbasis yang Q2. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.